Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia Hikayat Kalbu dimanapun Anda berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Hari ini, kami akan membahas kisah awal munculnya hubungan seksual menyimpang di muka bumi. Oleh karena itu, simak cerita selengkapnya agar tidak tersesat. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel YouTube kami agar senantiasa mendapatkan info menarik lainnya. Kami doakan bagi mereka yang sudah subscribe, semoga senantiasa mendapatkan syafaat Rasulullah yang berlipat-lipat. Amin, amin, Allahumma amin. Sejarah munculnya hubungan seksual menyimpang atau yang biasa disebut dengan LGBT tidak lepas dari kisah kaum Nabi Lut. Nabi Lut sendiri lahir dan diasuh oleh pamannya yang juga utusan Allah SWT, yaitu Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu, Nabi Lut begitu hormat dan percaya dengan semua petua Nabi Ibrahim. Kendati tidak sedikit orang yang meremehkannya. Secara silsilah, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Haran merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Haran memiliki saudara kembar bernama Nahor. Dengan demikian, garis keturunannya adalah Lut bin Haran bin Azra bin Nahor bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Syalih bin Arfasad bin Syam bin Nuh. Karena begitu dekat, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sering mengembara jauh, melintasi daratan dan lautan. Misi mereka adalah menyebarkan ajaran agama Islam pada umat manusia. Saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah SWT. Dia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwahi kaum Sodom. Keduanya memiliki misi yang sama, yaitu menyeru manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Meski berdakwah di wilayah yang berbeda, Nabi Ibrahim selalu mendoakan keberhasilan Nabi Lut dalam menghadapi kaumnya yang durhaka. Usai diangkat menjadi nabi, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah SWT untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut bertugas untuk membawa orang-orang Sodom untuk bertaubat, kembali menyembah Allah SWT, dan menjauhi segala larangannya. Namun, tugas itu tidak mudah lantaran kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi, dan angka kriminalitasnya yang juga tinggi. Karena banyak dikunjungi pedagang hingga pengusaha, banyak perampokan terjadi di kota itu. Tidak hanya merampas barang-barang, kaum Sodom juga tak segan membunuh. Namun, tindakan kejahatan yang paling mengerikan adalah homoseksual dan lesbian. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan besar pada peristiwa kaum Lut ialah, dari mana mereka memiliki perilaku tersebut? Imam As-Suyuti dalam kitabnya menukil riwayat Ibnu Abbas mengatakan bahwa pada awalnya kaum Sodom memiliki pohon dan kebun yang lebat buahnya. Akan tetapi suatu ketika mereka tertimpa musim paceklik hingga kekurangan pangan. Lalu sebagian mereka berkata bahwa musim paceklik ini disebabkan banyaknya orang asing yang berkunjung ke negeri Sodom. Oleh karenanya apabila menemui orang asing tersebut, maka kumpulilah dengan cara sodomi. Setelah itu niscaya mereka tidak akan datang lagi ke negeri ini. Tidak disangka, ternyata anjuran yang bersifat tahayul ini diikuti oleh kaum Sodom hingga pada akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka. Sementara itu, Muhammad Syahir Al-Idrus dalam bukunya yang berjudul Perjumpaan dengan Iblis mengisahkan umat Nabi Lut alaihi salam termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong, dan biasa berangkat kerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah,
Iblis tidak menyukai hal itu, dan banyak upaya yang telah dilakukannya, namun kurang berhasil. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka persatuan. Akhirnya ia mendapatkan ide, setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Esok harinya mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka, membuat hari kemarin menjadi sia-sia, dan memperlambat produksi. Kerja mereka menjadi tidak efektif. Mereka kesal sekali sehingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap, ia akan dijatuhkan hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya, iblis menjelmakan dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Lut pergi kerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya. Dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, mereka menjatuhinya hukuman mati. Sambil pikir-pikir lebih jauh, mungkin supaya ketahuan siapa orang tua atau kerabatnya, atau supaya diadili lebih dahulu, mereka memutuskan untuk mengurung anak itu dan menggilir orang untuk menjaganya. Malam itu juga, ketika sudah memasuki waktu tidur, anak itu pura-pura sedih dan berteriak meratap. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sembari bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawabnya. Si penjaga menjadi tidak tega, akhirnya dia berkata, "Ya sudah, sini kupeluk." Ketika sudah dipeluk, si anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu. Terus-menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya, perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Pagi harinya, ketika ia bangun, anak itu sudah tidak ada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api dan mencontohkannya. Teman-temannya menjadi penasaran, hingga akhirnya mereka saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya, hari demi hari, kerusakan moral itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak puas dengan itu, iblis harus menyelesaikan misinya. Ia sekarang menjelma menjadi seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil mengabarkan, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak dibutuhkan lagi." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita, hingga mereka merasa bisa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan, dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama lelaki disebut dengan sodomi. Nama itu diambil dari nama sebuah kota, Sodom. Penduduk kota ini melakukannya secara terbuka dan tanpa rasa malu-malu. Bukan hanya itu, dalam sebuah riwayat dikatakan, mereka juga melakukannya dengan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintasi kota tersebut. Di kota Sodom, Nabi Lut menikah dengan seorang perempuan bernama Wali'ah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 putri, yaitu Raisa dan Zarata. Namun, perjalanan rumah tangga Nabi Lut rupanya juga tidak mulus. Istrinya menjadi musuh dalam selimut. Segala rencana dakwah Nabi Lut kerap dibocorkan kepada orang-orang. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang menjalankan praktik homoseksual maupun lesbian sebelum kaum Sodom. Pasalnya, praktik penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum.
Bahkan mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusakan moral, akhlak kaum Sodom juga sulit dibenahi. Mereka tak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belas kasih. Mereka terbiasa melakukan pencurian, perampokan, hingga pembunuhan. Pada prinsipnya, orang yang kuat akan berkuasa, sementara orang yang lemah menjadi korban penindasan. Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit dibenahi, Nabi Lut tetap teguh. Dia tetap berupaya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika Nabi Lut alaihi salam menghampiri orang-orang di kota dan menyatakan bahwa dirinya seorang nabi utusan Allah. Apakah kamu tidak takut kepada Allah dan tidak mau menaatinya? Sesungguhnya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dipercaya untuk kalian. Jadi takutlah kepada Allah, pertahankan tugasmu kepadanya dan patuhilah aku. Mendengar ucapan Nabi Lut itu, kaum Sodom langsung mencibir. Mereka curiga Nabi Lut memiliki maksud terselubung. Mereka pun berkata, "Orang ini telah memasuki kota kita, lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang sedang kita lakukan. Jelas, dia pasti mendapatkan sesuatu dari ini." Namun Nabi Lut segera membantahnya. "Tidak ada hadiah yang saya minta dari kalian untuk itu. Hadiah saya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tidak berhenti di sana, Nabi Lut kemudian berdakwah tentang homoseksualitas. Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa homoseksual maupun lesbian adalah kegiatan yang tidak bermoral. Nabi Lut lantas berkata, "Apakah kamu mendekati laki-laki di antara dunia dan meninggalkan orang-orang yang Tuhanmu ciptakan untukmu sebagai istrimu? Tidak, kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Meskipun sudah menjelaskan hingga berulang-ulang, Nabi Lut tidak dihiraukan. Dalam dakwahnya, Nabi Lut tidak bosan-bosannya mengingatkan umatnya tentang hukuman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta umatnya untuk segera meninggalkan praktik maksiat yang sangat amoral dan dibenci oleh Allah. Jengah dengan aksi Nabi Lut, kaum Sodom lantas berencana untuk mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Namun sebelum itu, mereka memberikan peringatan terakhir kepada Nabi Lut. "Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang diusir." Namun Nabi Lut tidak gentar sedikit pun. Ia tetap mengajak kaumnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Selain itu, mereka juga diminta untuk meninggalkan kebiasaan yang mungkar, menjauhi maksiat, kejahatan, hingga menghindari rayuan iblis dan setan. Nabi Lut memperingatkan kaum Sodom bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta manusia beserta alam sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai segala amal perbuatan kaum Sodom yang tidak berperi kemanusiaan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberi mereka ganjaran yang setimpal dengan semua amal perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, barang siapa yang berbuat kebaikan dan beramal saleh akan diberi pahala dan surga di akhirat kelak. Sementara mereka yang berbuat mungkar akan diberi balasan berupa azab dan neraka jahanam yang sangat pedih. Meskipun sering diancam, Nabi Lut tetap menjalankan dakwahnya. Ia tetap meminta umatnya untuk meninggalkan perbuatan zina, homoseksual, dan lesbian. Sebab kedua perbuatan itu sangat bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Selain itu, perbuatan kaum Sodom juga sudah menyalahi hikmah dalam penciptaan, yaitu laki-laki dan wanita. Nabi Lut juga menasihati kaum Sodom untuk menghormati hak milik barang masing-masing, serta meninggalkan kebiasaan berupa perampasan, perampokan,
hingga pencurian yang selalu terjadi di antara mereka. Apalagi tidak sedikit pula musafir yang menjadi korban. Segala perbuatan kaum Sodom akan merugikan mereka sendiri, sebab perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan, ketidakamanan di dalam negeri, sehingga mereka juga pasti tidak akan merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya keluarga Muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut, dan tidak semuanya beragama Islam. Hanya Nabi Lut dan kedua putri yang taat dalam agama, sementara sang istri tetap tidak beriman. Karena itulah Nabi Lut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia meminta pertolongan untuk melawan kaumnya yang tidak beriman dan masih suka bermaksiat. Sebagai jawaban atas doa Nabi Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan 3 malaikat yang menyamar sebagai laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu. Namun Ibrahim gagal mengenali para malaikat tersebut. Ia lantas menyiapkan hidangan untuk para tamunya. Namun ketiga laki-laki itu menolak makanan tersebut. Takut sekaligus penasaran, Nabi Ibrahim lantas bertanya, "Siapa kalian?" Malaikat itu menjawab, "Jangan takut, kami adalah para malaikat Allah. Kami telah dikirim kepada orang-orang Lut. Kami memberitahumu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan." Nabi Ibrahim pun kini paham bahwa hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kaum Sodom sudah dekat. Namun ia juga mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut. Para malaikat itu pun meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Lut beserta keluarganya akan diselamatkan. Ketiga malaikat itu lantas bertamu ke rumah Nabi Lut. Tentu saja Nabi Lut terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak, mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Takut diketahui kaum Sodom, Nabi Lut segera membawa mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Nabi Lut alaihissalam juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamu ini. Apabila kedatangan mereka sampai tercium kaum Sodom, habislah riwayat mereka. Nabi Lut merasa tidak sanggup menghadapi kaum Sodom yang sangat bengis dan haus bermaksiat itu. Namun, informasi tentang keberadaan 3 laki-laki tampan begitu cepat tersebar dengan luas. Istri Nabi Lut yang memang tidak beriman langsung membocorkannya pada kaum Sodom. Itulah alasan mengapa dakwah Nabi Lut kerap gagal, sebab sang istri selalu membocorkan informasi apapun terkait dakwah Nabi Lut. Timbal baliknya adalah istri Nabi Lut menerima emas dan perak dari kaum Sodom. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut akhirnya terjadi. Informasi tentang 3 laki-laki tampan langsung tersiar dari mulut ke mulut dengan begitu cepat. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas mendatangi rumah Nabi Lut untuk melihat para tamunya serta memuaskan hawa nafsunya. Namun Nabi Lut tidak membuka pintu rumahnya. "Kembalilah ke rumah masing-masing. Jangan ganggu tamu-tamuku yang datang dari jauh. Kalian sepatutnya memuliakan dan menghormatinya," seru Nabi Lut dari dalam rumahnya. Namun seruan Nabi Lut diabaikan begitu saja. Ia kini terkepung. Untuk yang terakhir kali, Nabi Lut memperingatkan kaumnya untuk menjauhi maksiat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia di muka bumi ini. Nabi Lut juga meminta kaumnya untuk kembali kepada istri-istri mereka dan tidak berbuat maksiat sebelum dilanda azab yang pedih dari Allah. Namun lagi-lagi semua upaya Nabi Lut tidak diindahkan. Mereka kian merangsek ingin mendobrak rumah Nabi Lut dari segala penjuru.
Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti oleh kaumku. Aku merasa sangat kecewa, karena sebagai tuan rumah, aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka, ucap Nabi Lut. Melihat ketakutan Nabi Lut, akhirnya para lelaki tampan itu mengaku kepada Nabi Lut bahwa mereka adalah para malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut pun tidak menyangka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang secepat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban atas semua doa-doanya. Para malaikat itu lantas menunjukkan azab dari Allah. Mereka meminta Nabi untuk membuka pintu rumahnya selebar-lebarnya, agar orang-orang yang haus homoseksual itu bisa masuk. Begitu pintu dibuka, orang-orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun tiba-tiba pandangan mereka langsung gelap gulita. Mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka berkali-kali mengusap mata mereka, tetapi ternyata kini mereka sudah menjadi buta. Para penyerbu rumah Nabi Lut masih dalam keadaan kacau balau berbenturan antara satu dengan yang lain, serta berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Kemudian, para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu sebelum azab yang lebih besar melanda. Nabi Lut alaihi salam diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya, karena waktunya tak lama lagi. Azab itu telah tampak dan akan segera ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar melakukan perjalanan keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Lewat tengah malam, Nabi Lut keluar dari rumahnya bersama istri tercintanya dan 2 orang putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota. Sesuai petunjuk para malaikat, mereka tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Namun demikian, istri Nabi Lut tetap saja bebal. Musuh dalam selimut Nabi Lut itu berjalan paling belakang. Langkahnya tidak secepat suami dan kedua anaknya. Akan tetapi, si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut. Ia berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya. Ia meragukan kebenaran perkataan malaikat soal azab yang akan segera ditimpakan ke kaum Sodom. Karena penasaran itulah, ia pun menoleh ke belakang. Alhasil, azab itu kini menimpanya juga. Setelah berhasil melewati batas kota Sodom di pagi buta, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup begitu kencang dari segala penjuru. Ada hujan lebat disertai petir, batu beterbangan yang tampak sangat mengerikan. Sementara itu, orang-orang buta kaum Sodom yang masih kebingungan langsung berlarian. Banyak di antara mereka yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut. Ia termasuk orang-orang yang sangat munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa itu, Nabi Lut kembali ke Sodom dan memulai hari-hari baru untuk berdakwah. Ia masih tetap bersemangat untuk membawa kaumnya ke dalam Islam. Nabi Lut tetap memegang teguh iman dan berharap agar kaumnya bisa segera melihat kesalahan jalan mereka dan kembali ke jalan Allah. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.